Halo, selamat malam Nana. Selamat malam, Kak. Mana nih hari ini Kak kabarnya? Baik banget, Kak, hari ini. Makasih ya kamu udah mau sempetin waktu nih, ngeluangin waktu untuk ngobrol sama aku hari ini. Walaupun udah malam juga ya. Kita santai aja nih ya, nggak ada target nih harus cerita banyak atau harus beres selesai masalahnya hari ini. Gimana, setuju? Setuju banget, Kak. Apa-apa kok, Kak? Iya. Nah, aku juga mau jelasin sedikit nih, biar kamu juga nyaman selama proses konseling. Jadi semua yang kamu ceritain di sini ini nanti akan bersifat rahasia ya, jadi aman untuk kamu ceritakan. Nah, kamu juga nanti bebas nih berhenti atau nggak mau jawab atau misalnya kalau misalnya ada beberapa hal yang emang kamu belum siap untuk ceritakan, kamu bisa langsung skip aja pertanyaannya atau bisa langsung konfirmasi ke aku kalau kamu kurang rasa nyaman. Oke? Gimana? Oke, paham. Ya, Oke, kita bisa mulai ya. Kamu gimana kegiatannya hari ini? Hari ini nih, paling sendiri aja sih, Kak. Suka bantu-bantu aja. kalau kamu cek ke diri kamu sekarang, kondisi kamu lagi gimana nih hari ini? Hmm, lagi lumayan baik, tapi akhir-akhir ini eh, banyak pikiran aja sih, Kak. Bagus deh kalau lagi baik juga ya. Kalau boleh tahu, kamu lagi kepikiran apa sih hari ini? Ada beberapa, Kak. Kayak masalah kerjaan, terus juga masalah keluarga, sama masalah perasaan diri aku aja sih, Kak. Capek nggak mikirin banyak hal kayak gitu? Lumayan banget, Kak. Lumayan menguras tenaga dan pikiran. Capek ya. Dari nada kamu ngomong aja, kayaknya kayak kelihatan udah numpuk. Kayaknya bukan hari ini aja sih kamu pikirannya. Iya, Tadi kamu nyebutin beberapa hal. Tadi apa aja? Tentang apa kerjaan, tadi? Kerjaan. kerjaan, Terus keluarga, sama keluarga. perasaan, Sama apa? sama perasaan emosiku aja kayaknya sih, Kak. Sama perasaan dan emosi kamu. Um, Kalau di pikiran kamu nih, menurut kamu, capeknya itu lebih ke pikiran, perasaan, atau dua-duanya? Tuh, dari Dua-duanya, tiga itu. dua-duanya sih, Kak, kalau menurut aku. Kalau pikiran Dua-duanya. mungkin kayak kerjaan sih, nyari-nyari kerjaan juga. Terus kalau bisa perasaan mungkin eh, perasaan aku kayak kurang baik ya akhir ini. Berarti emang lagi ada banyak hal besar nih ya yang lagi kamu bawa barengan lah gitu istilahnya. Tadi soal kerjaan, terus dinamika keluarga mungkin ya, terus sama apa tadi kondisi emosional kamu. Oh iya, terkait kondisi emosional itu ada kaitan dengan hubungan kamu atau interaksi kamu dengan orang-orang sekitar mungkin? Maka nggak dengar. Bisa Maksudnya diulang. eh, kondisi emosional kamu kira-kira berpengaruh nggak sama hubungan kamu dengan orang lain mungkin? Nah, kalau kondisi Indonesia emosional ya berhubungan sih, Kak, dengan orang-orang terdekat saya. Terus juga saya eh, susah mengungkapkan apa yang saya rasa juga, sama Aku emang juga. sempat baca nih asesmen kamu kemarin. Nah, di Ya, situ kelihatan banget nih, kamu nih orangnya cerdas, terus sebenarnya punya banyak potensi yang besar ya. Tapi aku juga ngeliat nih, ternyata emang kondisi emosional kamu ini lagi nggak sehat, alias lagi capek secara emosi. Kamu ngerasa nggak itu nyambung sama kondisi kamu sekarang? bisa diulang, Kak, yang terakhir ya. Ah, eh, kalau misalnya nggak terdengar nanti bisa langsung bilang aja ya. Aku Ya, tadi nanya, kamu ngerasa nyambung nggak soal kondisi kamu yang sekarang?
yang tadi bilang dari asesmen kamu itu kelihatan kalau kamu ini tipe orang yang cerdas dan punya potensi, tapi secara emosional lagi buruk dan lagi capek secara emosi. Gak denger. Gak kedengeran sama sekali ya? Kok kayak nadanya tuh kayak gede kecil gitu. Aku sempat baca asesmen kamu nih. Di situ kelihatan kalau kamu ini orangnya cerdas dan punya banyak potensi. Tapi kamu lagi ngalamin kelelahan secara emosional. Jadi kondisi Hmm, emosional kamu memang lagi buruk. Menurut kamu itu nyambung gak sama kondisi kamu sekarang? nyambung Kak. Iya, jadi di sini aku mau bantu biar Nana ini sama-sama bareng aku mengulik nih perasaan-perasaan Nana yang kemarin-kemarin atau yang sejauh ini masih kelelahan atau capek. Iya. Nah, kan kamu capek nih. Makasih nih, aku mau makasih nih sama kamu. Makasih karena kamu mau jujur soal perasaan capek kamu. Karena eh, banyak orang aja kewalahan gitu ya sama rasa capek yang cuma gara-gara satu hal. Ini kamu ngerasain rasa capek dalam tiga hal sekaligus. Kan pasti itu namanya diborong semua ya. Nah, Hmm. dari tiga hal itu nih, dari tiga hal yang emang sering muncul di pikiran kamu, kira-kira yang paling mengganggu akhir-akhir ini tuh apa sih? Yang paling mengganggu itu kerjaan Kak, karena aku kan sedang nyari-nyari kerjaan juga Kak, lagi kosong juga. Terus juga eh, masalah keluarga juga sih Kak, masalahnya mungkin kayak kedengeran sepele kayak orang rumah orang tua. Hmm, ngomongin masalah keuangan juga ke aku yang emang lagi nyari kerja, jadi aku susah nanggepinnya juga kan, otomatis. Dan sama perasaan emosional aku yang kurang tersampaikan dengan baik ke orang-orang yang terdekatku. Gitu. Oke, kita cukup di pekerjaan dulu kali ya, kan yang akhir-akhir ini mengganggu dulu ya. Yang soal Ya, pekerjaan itu, eh, gimana memang yang paling mengganggu dari yang pekerjaan itu karena memang kamu ini belum mendapatkan pekerjaan atau kamu sebenarnya yang mengganggu itu adalah perasaan di mana kamu tuh merasa kamu gagal dapat pekerjaan. nah aku sih ngerasa gagal ya karena kan eh, pastinya kan pasti aku punya planning yang tersusun gitu sih Kak. Jadi menurut aku yang sekarang yang harusnya waktu di waktu A itu terjalankan malah gak terjalankan secara maksimal. Jadi aku ngerasa gagal sama diri aku sendiri sih Kak, nggak bisa mencapai apa yang diri aku pengen. Kalau boleh tahu, tadi Nana sempat menyinggung kalau keluarga Nana ini ya apa namanya suka membahas tentang kondisi finansial ya, kondisi ekonomi ya. Ya betul. Ketika keluarga Nana mengucapkan atau melontarkan kata-kata atau membahas hal-hal yang sedikit sensitif ya, itu kalau seperti itu, gimana sih reaksi kamu? Kamu merasa Hmm, seperti apa? reaksinya sih aku ngerasa kayak nggak ada harga bukan nggak ada harga dirinya sih Kak, kayak gak enak banget buat buat ngedengar curhatan dari orang tua ya tentang masalah keuangan yang dimana kondisi aku sedang tidak ada kerjaan. Terus juga eh sih kayak itu aja sih. Kalau kerjaan dikaitkan sama nilai diri, emang pasti wajar banget kalau itu nyentuh harga diri kamu. Nah, Iya. kalau kamu mikir soal uang atau soal kerjaan, tadi kamu sempat bilang kamu tuh ngerasa kalau kamu nih gagal ya. Iya benar. Nah, kata gagal ini menurut aku tuh terlalu berat sih. Nah,
Kalau gagal ini tuh seolah-olah seluruh diri kamu tuh diringkas jadi satu kondisi hidup yang padahal dunia kamu tuh luas gitu. Hidup kamu tuh lebih luas, Nana, dan jauh lebih luas daripada satu fase dalam konteks pekerjaan ini. Istilahnya, kamu ini emang lagi berjuang, tapi bukan lagi berhenti. Dan itu beda dengan kata gagal. Mungkin lain kali kamu bisa coba tanamkan di diri kamu kalau kamu itu bukan lagi gagal, melainkan emang belum berhasil dan suatu saat akan berhasil gitu. Bisa dimengerti? Iya, Kak. Nah, menurut kamu nih, selain tadi tentang pekerjaan, tekanan-tekanan lain yang muncul di hidup kamu itu lebih banyak datang dari dalam diri kamu sendiri atau datangnya dari luar? Nah, kalau menurut aku dari luar, Kak. Nah, kalau menurut kamu sendiri nih, tantangan atau tekanan yang ada di hidup kamu ini lebih banyak datang dari diri kamu sendiri atau datang dari luar? Dari luar, Kak. Dari luar itu siapa kalau boleh tahu? Mungkin dari keluarga aku, mungkin aku ngerasa tertekan dari keluarga aku. Dari keluarga ya berarti ya? Iya. Boleh nggak Nana ceritain nih ke aku gimana sih dinamika atau hubungan atau interaksi antara Nana sama keluarga Nana? em, Kalau interaksi sih aku kebanyakan di rumah tuh kebanyakan sering diem ya, nggak terlalu banyak interaksi. Kalau misalnya mereka ngajak ngobrol aku, eh, sering banget tuh aku emosinya tuh langsung meledak itu aku nggak tahu kenapa. Terus juga aku selalu nganggap eh, dari kakak-kakakku itu beberapa kakak-kakakku itu annoying gitu. Eh, Kalau misalnya annoying itu dalam bentuk apa kalau boleh tahu? Em, Mungkin gangguin, sering gangguin, terus juga aku aku ngerasa kayak nggak suka banget diajak ngobrol sama mereka gitu, dan juga mereka tuh kayak mm, terlalu bawa serius lah. Aku ngajakin bercanda juga dibawa serius. Mungkin mungkin faktor usia kali ya, gitu juga sih ya. Oh, emang jauh ya jarak usianya? Enggak juga sih, paling cuma beda 7 sama 3 tahun. Nggak tahu juga sih Kak. Jadi kalau kamu mendeskripsikan diri kamu di rumah itu tampaknya kayak gimana sih? Apakah emang Em, orang yang marah kah atau justru cenderung diam kah atau gimana? Cenderung diam sih Kak. Aku ngomongnya aja seperlunya dan aku ngerasa aku nggak mau peduliin mereka gitu. Oke. Berarti selama ini kalau misalnya kamu merasakan emosi seperti marah atau sedih di lingkungan keluarga atau di rumah kamu biasanya ekspresinya memang dengan cara diam. Kalau untuk sedih sih aku diam. Dua-duanya diam sih Kak aku. Tapi kalau misalnya marah, aku biasanya nunjukin beberapa beberapa apa namanya? Nunjukin kalau aku emosi gitu. Kalau aku lagi marah, itu sih Kak. Kalau lagi sedih paling bukan dipendam, paling aku sendirian aja sih di yang aku anggap tempat amannya itu. Kamu kan pasti pernah nih ya ketika emang lagi sedih atau marah di rumah, sedang juga bersinggungan sama anggota keluarga kamu yang lain. Nah, kira-kira respon mereka tuh gimana sih menanggapi sisi emosional kamu, baik itu marah atau sedih, atau apapun itu, gimana respon mereka terhadap kamu? Kalau sedih sih karena aku gak terlalu terbuka ya kalau kalau perasaan sedih itu jadi mereka nggak tahu. Terus kalau misalnya perasaan marah mungkin bakalan dibalas sama marah juga. Jadi eh,
nggak bakalan kelar kalau misalnya salah satu di antara kita tuh ngalah gitu. Jadi otomatis aku juga yang ngalah gitu Kak. Gitu. Itu hebat namanya. Kalau menurut aku lagi nih, yang aku lihat ya dari cara kamu memutuskan untuk diam, sebenarnya itu udah salah satu bukti kalau ini usaha kamu untuk menjadi dewasa sih. Kayak apa yang kamu lakuin selama ini itu bukan kelemahan sebenarnya ya, tapi gimana sih cara kamu bertahan untuk tetap tinggal dengan nyaman di rumah itu. Jadi kamu sebenarnya bukan bukan diam tuh bukan karena kamu minim empati atau hal lain sebagainya, benar-benar pure karena Iya memang benar. justru banyak sekali perasaan yang kamu rasakan tapi nggak bisa kamu keluarkan. Iya. Alhasil kamu memilih untuk oh ya sudah saya ambil tindakan lain yaitu dengan diam gitu. Iya bener banget Kak. Nah, kenapa? Iya bener. Nah, kalau misalnya tadi yang terakhir apa tuh? Tentang emosional ya katanya. Bisa nggak Iya. kamu jelasin atau gambarkan lah gitu kondisi emosional seperti apa yang kamu rasakan sampai itu cukup mengganggu kamu? Eh, aku sering banget susah ngomong apalagi untuk ngucapin minta maaf secara langsung ke hubungan aku hubungan aku ke orang lain. Kayak misalnya aku ngelakuin suatu kesalahan tuh secara langsung ya, aku ngelakuin secara real life gitu. Aku ngelakuin Hmm. suatu kesalahan dan aku sadar itu salah aku. Aku tuh sangat bener-bener susah banget buat minta maaf. Kayak aku udah nyiapin beberapa kata kok di otakku, tapi di mulutku tuh kayak susah banget Kak buat minta maaf. Oh nggak keluar nih kata-kata maafnya nih. Iya, tapi emang Ya. beneran minta maaf Kak sebenarnya. Nah, lalu Jadi dampaknya orang tuh apa sih dengan kamu nggak minta maaf gitu, dengan kamu nggak berhasil lah gitu untuk mengungkapkan apa yang kamu rasakan? dampaknya dampaknya besar banget sih Kak. Kak aku mungkin orang-orang bakal nganggap aku kayak yang nggak punya rasa salah atau nggak punya rasa peduli ke orang itu, gitu sih Kak. Maaf, bisa diulang? Dampaknya sih besar banget ya Kak buat aku juga. Pastinya orang juga bakalan ngira kayak aku gak pernah ngerasa salah. Terus juga orang pasti ngira aku nggak peduli sama orang yang udah aku itulah. Oke, oke, oke. Jadi sebenarnya ya, di saat kamu emang lagi penuh emosi, tubuh kamu itu justru malah mati rasa. Jadi kamu tuh emang sebenarnya nggak tahu nih harus ngapain. Tapi sejujurnya juga itu tuh bukan karena kamu nggak peduli, justru itu karena balik lagi karena kamu tuh banyak ngerasain perasaan-perasaan. Jadi nggak bisa terungkap atau keluar dengan baik gitu, secara lancar dengan cara yang baik juga emosinya gitu. Atau mungkin tampaknya kamu jadi kayak nggak ngerasa bersalah atau gimana gimana, padahal mungkin sebenarnya kamu ini ngerasain banyak perasaan-perasaan yang bikin kamu jadi nggak tahu perasaan mana duluan yang harus kamu ungkapkan atau kamu keluarkan kayak gitu. Hmm, Nah, tadi kamu bilang orang-orang nih jadi ngerasa kamu kayak nggak ngerasa bersalah. Rasanya kayak orang-orang nih ngelihatnya kamu nih kayak nggak punya empati lah ya aku sebutnya. Nah, waktu kamu sadar nih orang-orang itu em, nggak terlalu suka dengan sisi kamu yang itu, atau mungkin mereka justru ngerasanya kayak "Eh, kok kita diginiin ya, kok kamu nggak ngerasa bersalah ya kayak gitu." Nah, pada saat hal itu terjadi, karena kamu nggak bisa minta maaf, apa sih yang paling kuat kamu rasain pada saat itu? aku ngerasa rasa menyesal aja sih Kak karena
nggak bisa ngungkapin secara langsung juga pastinya bakalan ngebuat orang itu kecewa. Terus rasa penyesalan diri aja sih, Kak. Eh, itu wajar banget sih, masuk akal. Apalagi, apalagi kalau kamu ngerasain ya, kalau kamu flashback di rumah pun, ternyata emang dari lingkungan awal, lingkungan terdekat itu kan lingkungan keluarga ya. Iya. Itu juga bukan mendukung komunikasi kamu untuk jadi lebih baik terus gitu. Jadi mungkin kamu ngerasanya setiap kamu ngomong dari dulu sering banget nih jadi ujungnya masalah, jadi ujungnya diam. Bahkan Iya. di dalam rumah pun, di dalam tempat paling aman, di lingkungan yang paling dekat sama kamu, kamu memilih untuk diam karena merasa diam itu adalah cara paling aman untuk menyelesaikan sesuatu hal gitu. Merasa kayak ya udah apapun yang kamu rasakan, ya udah diam jawabannya gitu. Betul tidak kira-kira seperti itu? Iya sih, Kak. Bener banget kayak menurut apa yang aku rasain. Nah, kalau dari sudut pandang orang yang pernah bersiteru dengan kamu atau mempermasalahkan cara kamu dalam mengungkapkan emosi ya, mungkin menurut mereka diam itu tampak kebaca seperti ketidakpedulian gitu. Jadi mereka mungkin merasa kamu ini nggak peduli sebenarnya sama apa yang sudah kamu lakukan. Jadi mereka merasanya kamu nggak merasa bersalah. Iya. Padahal kalau aku dengar langsung nih dari ceritamu nih ya, kamu tuh justru sebenarnya lagi kewalahan. Kewalahan dalam artian kamu nih nggak tahu harus mengungkapkan rasa bersalah itu dengan cara seperti apa. Karena pada dasarnya, bahkan dari lingkungan kamu yang terdekat pun kamu terbiasa untuk memendam dan untuk diam. Gimana tuh? Setelah itu kamu juga jadi paham sudut pandang mereka kan? Hmm. Iya sih, Kak. Aku paham sekarang. Logis gak tapi? Bisa dibilang logis sih, Kak. Makasih ya, Kak, atas penjelasannya. Nah, um, mau bilang satu hal penting nih Nana buat kamu. Kamu itu Apa tuh, Kak? menurut aku bukan nggak punya emosi atau uh, nggak ngerasa bersalah, nggak bisa ngerasa bersalah atau minim empati, tapi justru kamu tuh ngerasa banyak banget perasaan yang menumpuk gitu di dalam diri kamu. Tapi kamu ini belum punya ruang aman untuk ngeluarin perasaan-perasaan yang terlanjur menumpuk itu. Gitu. Fakta kalau kamu peduli sampai sejauh ini tuh udah nunjukin segimana besarnya empati kamu ke orang-orang, tapi memang banyak perasaan-perasaan negatif yang juga sudah terlanjur tertumpuk di dalam diri kamu dan itu yang harus kita coba urai satu-satu. Menurut kamu lagi nih, hal apa sih yang paling kamu butuhin nih akhir-akhir ini atau untuk saat ini? Biar kamu tuh lebih berani lagi untuk ngomong atau untuk nggak kelihatan kabur lagi nih dari masalah gitu. Em, Kayaknya sih aku butuh bantuan sih, Kak. Butuh bantuan para ahli aja kayaknya ini. Gimana? Gak ada suaranya? Bisa diulang? Kalau menurut aku kayaknya butuh bantuan dari yang lebih paham sama perasaan emosional aku aja sih, Kak, harusnya. Boleh, boleh banget. Kalau nih, semisal kita melanjutkan sesi konseling ini ke sesi-sesi berikutnya, kamu bersedia atau enggak nih? Bersedia banget, Kak. Hari ini nih, kita nemuin satu pola penting ya, di mana tekanan hidup yang kamu alami selama ini ternyata bikin emosi kamu itu numpuk di dalam diri kamu. Dan menghindar jadi cara kamu untuk bertahan selama ini. Itu sebenarnya bukan salah kamu sepenuhnya, tapi memang pola tersebut kurang sehat. Nah, ini yang harus pelan-pelan kita ubah. Kalau kamu yang bersedia,
Di sesi berikutnya nanti kita bisa fokus ke satu hal lain, yaitu belajar gimana cara mengenali emosi sebelum kamu menjadi memilih untuk diam, dan gimana nih kita bakal nyari cara biar kamu bisa ngomong dengan aman dan dengan cara yang lebih aman untuk meluapkan emosi-emosi. Itu kita bisa mulai sesi-sesi di sesi-sesi berikutnya pelan-pelan gitu. Iya, Sebelum aku akhiri nih, aku pengen tahu dibanding dari awal tadi sebelum kamu ngobrol dan terbuka seperti ini, gimana kondisi kamu sekarang? lebih better sih Kak. Aku sangat-sangat berterima kasih banget Kak. Udah dengerin beberapa cerita aku. Oke, itu berarti kamu harus tahu kalau kamu nggak sendirian lagi sama emosi kamu, dan itu juga udah langkah besar karena sudah mau berpartisipasi dalam sesi konseling ini dan juga sudah mau sangat terbuka di kali pertama kita melakukan sesi konseling. Itu udah hebat banget, itu udah keren banget. Untuk sesi-sesi selanjutnya, sesi kedua nanti kamu kira-kira untuk minggu depan bisa di hari apa? Sabtu sih Kak, pas weekend. Pas weekend bisa. Nanti bisa kita chit-chat aja kali ya buat cari Oke, jamnya. Nanti kita bisa bisa coba jadwalkan lagi sesi selanjutnya untuk membahas tadi terkait dengan pengelolaan emosi kamu dan cara kamu meluapkan emosi itu gimana. Nah, sebelum sesi selanjutnya kita mulai, aku juga pengen nih kasih kamu PR kecil-kecilan biar kamu bisa mencoba langsung nih gimana sih praktek dari konseling kita yang udah kita bicarakan hari ini. Aku mau apa tuh Kak? selama minggu ini, Hmm? setiap kamu ngerasain perasaan-perasaan negatif, jangan langsung mendem itu semua, jangan langsung berpikir untuk kayak "Ya udahlah, diem aja, kabur aja, pergi aja, nggak usah diungkapkan, nggak usah diluapkan, nggak usah. Oke. Coba kamu uraikan perasaan-perasaan itu, Nah, at least ke diri kamu sendiri. ya. Seenggaknya kamu tahu kira-kira perasaan apa aja sih yang aku lagi rasain. Sebenarnya aku tuh lagi marah sama apa aja sih. Sebenarnya aku tuh sedihnya sebenarnya gara-gara apa aja sih. Kamu uraikan satu-satu dan kamu harus tahu banget akar permasalahan, akar emosi kamu di hari itu. Gitu. 7 hari aja sampai kita melakukan sesi kedua. Bisa nggak? Ah, bisa Kak. Dipraktekkan pelan-pelan secara berkala juga nggak apa-apa, tapi harus tetap dicoba gitu. Oke? Oke Kak. Oke, kayaknya cukup segitu dulu ya sesi konseling kita hari ini. Em, Mm-mm. masih santai-santai aja, nanti kita masih punya banyak waktu dan sesi-sesi berikutnya untuk menggali permasalahan mana. Jadi jangan khawatir, nanti juga masalah ini atau emosi-emosi Nana yang sebelum-sebelumnya terpendam bisa kita urai satu-satu perlahan-lahan, oke? Oke, Kak. Terima kasih Nana udah menyempatkan waktunya untuk mau cerita-cerita, berbagi pengalaman, sudah mau terbuka sama aku. Um, selamat bye-bye, selamat bye-bye. Nanti kita ketemu lagi di sesi 2 minggu depan. Ya, Oke Kak, makasih selamat banyak ya Kak. malam. Dadah. Selamat malam.